Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 SMK. Pada pagi ini kembali kita bertemu dalam suasana pembelajaran PPKN yang akan membahas bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar selama 90 menit waktunya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan hakikat dari demokrasi, dimulai dari pengertian secara etimologis maupun menurut pendapat para ahli, kemudian asas dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal. Kita mulai pengertian demokrasi, bahwa demokrasi itu berasal dari perkataan demos, ya, yang artinya rakyat atau masyarakat, serta kratos atau kretein yang berarti kekuasaan. Jadi tegasnya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan orang banyak atau masyarakat untuk melakukan sebuah pemerintahan agar pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada beberapa asas ya demokrasi itu, diantaranya yang pertama adanya pengakuan partisipasi masyarakat atau rakyat dalam pemerintahan. Artinya di sini masyarakat atau rakyat ikut campur dalam melaksanakan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. Itu dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama Lembaga Perwakilan Rakyat. Kalau di kita di Indonesia namanya adalah DPR. Jadi setiap aturan, ya, kemudian undang-undang itu disahkan bersama-sama antara wakil rakyat yang duduk di DPR bersama-sama dengan pemerintahan yang dalam hal ini diwakili oleh presiden. Yang kedua, adanya pengakuan harkat dan martabat manusia terhadap jaminan hukum pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam hal ini dibuktikan manifestasinya dalam bentuk adanya pasal-pasal dalam konstitusi yang mengatur tentang pengakuan hak asasi manusia. Sebagai contoh di kita adanya pasal 28A sampai 28J. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pemerintahan demokrasi. Ciri daripada pemerintahan demokrasi menurut beberapa ahli, yang pertama adalah pemerintahan berdasar kehendak dan kepentingan umum atau rakyat. Jadi rakyat yang menentukan, ya. Kalau istilah Abraham Lincoln sebagai bapak demokrasi, beliau mengatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, maka negara harus bersifat konstitusional. Artinya, segala sesuatu diatur oleh aturan yang bersifat hukum di Indonesia, ya. Dan hukum tertinggi adalah undang-undang atau konstitusi. Di kita Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, adanya pemilihan umum yang dilaksanakan per periode itu untuk menentukan wakil-wakil rakyat, baik wakil rakyat yang duduk di pusat dalam bentuk MPR dan DPR, ataupun wakil rakyat yang ada di daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang ada di tiap-tiap provinsi dan kabupaten atau kota. Selanjutnya adanya partai politik untuk melaksanakan periodisasi pemerintahan. Jadi sebagai ciri dari negara yang bersifat demokrasi, rakyat yang berkuasa, maka partai politik mewakili rakyat untuk melaksanakan dan mengontrol adanya jalannya pemerintahan. Selanjutnya adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Kita mengenal adanya trilogi atau trias politika, yaitu adanya badan legislatif, ya, pembuat undang-undang, adanya badan eksekutif, pelaksana undang-undang, dan adanya yudikatif, badan pengawas undang-undang, ya. Yang ketiga, adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintah atau eksekutif. Dalam hal ini kalau di Indonesia itu setiap 5 tahun sekali diadakan sidang umum di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
ya, sebagai laporan pertanggungjawaban presiden terhadap rakyat melalui wakil-wakilnya. Kemudian pertanggungjawaban kepada rakyat oleh kepala negara dilaksanakan melalui lembaga perwakilan sudah tadi, ya. Yang keempat, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, ya. Secara universal, prinsip demokrasi yaitu yang pertama keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan, itu melalui wakil-wakil rakyat tentunya. Yang kedua, tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu di antara warga negara. Adanya jaminan bahwa warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. Keempat, penghormatan terhadap supremasi hukum. Jadi dalam istilah supremasi hukum atau penegakan hukum, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, semuanya sama di depan hukum. Yang kelima adalah pemilihan umum yang berkala. Di kita dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih. Yang pertama memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR, DPR, dan DPRD, serta pemilihan presiden atau pilpres 5 tahun sekali, juga pemilihan gubernur atau pilgub, serta yang masuknya kepada pilkada itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.